Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Maulana Jaisur Rahman, NPM 1921912228. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas pembelajaran motorik, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan motorik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pembahasan. Untuk yang pertama yaitu keterampilan motorik. Keterampilan motorik merupakan sebuah proses di mana seseorang mengembangkan atau seperangkat respon ke dalam suatu gerak yang terkoordinasi, terorganisasi, dan terpadu. Untuk ciri-cirinya yaitu gerak seseorang dikatakan terampil ditandai dengan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dalam kualitas tinggi, seperti dengan tingkat keajengan yang cukup mantap. Keterampilan motorik digunakan untuk menunjukkan setiap aktivitas otot yang diarahkan kepada suatu tujuan khusus. Untuk keterampilan motorik yaitu kemampuan seseorang melakukan tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuan, atau keterampilan motorik merupakan kesadaran individu untuk mengontrol tubuh bergerak atau melakukan tugas sesuai dengan tujuan yang dicapai. Nah, untuk hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik antara lain, untuk yang pertama kesiapan belajar, kesempatan belajar, kesempatan berpraktek, model yang baik, dan bimbingan. Nah, untuk kelima poin tersebut yaitu hal-hal dalam mempelajari keterampilan motorik. Untuk yang kedua yaitu belajar motorik. Belajar motorik adalah suatu proses perubahan yang relatif permanen dalam perilaku gerak yang dihasilkan dari praktek atau pengalaman masa lalu. Belajar motorik adalah upaya untuk memperoleh keterampilan motorik, peningkatan kinerja yang dipelajari dengan latihan, pengalaman, perolehan, kembali keterampilan yang sulit dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Nah, untuk pembelajaran motorik, serangkai proses yang terkait dengan praktek atau pengalaman yang mengarah pada perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan gerak terampil yang meliputi: yang pertama, belajar adalah proses memperoleh kemampuan untuk menghasilkan tindakan terampil. Poin yang kedua yaitu pembelajaran terjadi sebagai alat langsung dari praktek atau pengalaman. Untuk yang ketiga yaitu pembelajaran tidak dapat diamati secara langsung karena perubahan bersifat internal. Untuk yang keempat yaitu pembelajaran menghasilkan perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan perilaku terampil. Untuk poin yang ketiga yaitu tahap-tahap belajar motorik. Yang pertama, tahap kognitif atau formasi rencana merupakan tahap di mana seseorang sedang menerima rangsangan pada alat-alat responsif sebagai masukan bagi sistem memorinya. Tahap ini siswa mulai mencoba dengan melaksanakan tugas motorik dalam tahap kognitif yang perlu diperhatikan mencakup kapasitas dan keterbatasan responsif, kemampuan dan keterbatasan persepsi manusia. Untuk yang kedua yaitu tahap asosiatif atau latihan, yaitu di mana pola gerak yang telah terbentuk dalam sistem memori sedang diunjuk kerjakan untuk kerja keterampilan pada awalnya dilakukan dengan tingkat koordinasi yang rendah. Pada tahap ini menekankan penyempurnaan pola gerak. Nah, untuk pada tahap asosiatif disebut tahap fiksasi yang perlu diperhatikan mencakup isyarat respon dalam latihan, jadwal dan distribusi latihan, belajar keseluruhan dan
bagian pengolahan dan balikan. Otomatis yang perlu diperhatikan mencakup merubah rangkaian organisasi, strategi baru untuk pola lama. Untuk yang keempat yaitu mekanisme gerak. Pada manusia pergerakan motorik dimungkinkan karena adanya sistem otot yang melekat pada tulang dan saraf-saraf yang menginsfermanya. Terlaksananya kegiatan motorik yang sempurna akibat adanya komponen yang bekerja sama. Komponen tersebut meliputi gerak dan energi, keseimbangan, refleks, tonus otot, dan asosiasi. Untuk mekanisme gerak, fungsi utama saraf menerima rangsangan, mengirim rangsangan dari satu tempat ke tempat lain dan selanjutnya mengadakan reaksi sebagai jawaban atas rangsangan tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.